Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja dan selalu dikasih kesehatan. Oke teman-teman, kembali lagi di channel saya. Pada kesempatan kali ini, pada konten kali ini, saya akan sajikan beberapa cuplikan yang sangat menarik untuk kita bahas dan kita dengarkan bersama-sama. Teman-teman, kalian tahu kan Ubaidillah Badrun? Pastilah tahu kan? Dia adalah dosen di UNJ, teman-teman. Dia ini pernah bilang kalau Presiden Prabowo dan Gibran adalah beban bangsa. Buset, buset. Dan ternyata Ubaidillah Badrun ini sudah banyak kasusnya, teman-teman. Kenapa saya bahas ini? Karena Ubaidillah Badrun ini yang membantu Roy Suryo saat mengambil atau menyerahkan berkas-berkas di UNJ, teman-teman. Nanti kalian bisa baca secara lengkap di cuplikan ini. Kalian bisa pause-pause biar bisa dibaca. Ternyata teman-teman, orang-orang yang dekat sama Roy Suryo itu orang-orang bermasalah semua, teman-teman. Aduh, pening pala ini saya, teman-teman. Dan ada juga cuplikan di mana si Rustam, teman-teman, si Rustam ini sedang berdongeng dan sedang memfitnah Pak Eko Sulistyo. Wah, ini parah, teman-teman. Ini parah. Semua yang dibicarakan Rustam ini tidak masuk akal dan mengada-ngada menurut saya. Dan kalian pun pasti mengira seperti saya juga, teman-teman. Dan yang terakhir, teman-teman, ternyata benar, teman-teman, kenapa Roy Suryo terus-terusan pra-peradilan. Karena dia takut diadili, teman-teman. Takut dipenjara, takut segala-galanya. Mana katanya nggak takut, mana katanya pemberani, hayo. Kok udah gini, udah deket ke pokok perkara, udah deket ke persidangan pembuktian, kok malah pra-peradilan terus-terus. Oke teman-teman, tanpa berlama-lama langsung saja kita ke cuplikannya. Sebelum ke cuplikannya, saya mau minta bantuan kepada teman-teman semua untuk klik subscribe di bawah, share, like, dan komen juga. Agar saya makin semangat untuk membuat konten-konten lainnya. Oke teman-teman, langsung saja kita ke cuplikannya. Ya, yang tentu teman-teman pernah tahu namanya, ya, itu adalah Dr. Ubaidillah Badrun atau Dr. Ubed, ya. Saya akan ketemu di sini bersama juga ketemu dengan beberapa profesor yang insya Allah nanti beberapa profesor itu akan juga membantu, ya, dalam kasus. Jadi ini clear semua. Jadi bohong itu yang namanya si termul-termul itu, ya, yang kemudian mengglorifikasi. Dan saya juga akan bersama sahabat saya juga, seorang penggiat media sosial namanya Mas Farhat atau Mas Farlok, yang insya Allah juga akan mengabadikan proses ini juga, ya, supaya semua. Apanya yang bohong, Roy Suryo, Mas Roy? Apanya yang bohong? Apakah bukan Mas Roy sendiri yang sedang berbohong? Hidup kok penuh kebohongan, teman-teman. Tahu semua transparan, semua terbuka, ya. Kita tunggu nanti prosesnya. Ini baru, saya juga belum pernah di sini. Ayo Mas, mari. Ya. Enggak. Moga. Ya. Ke ruang prodi ilmu manajemen. Oh, iya. dokter. Iya, dokter. Jadi ini saya tanda tangani ya. Gitu. Iya. Nah, teman-teman, ini keterangan-keterangan yang di bawah videonya kalian bisa di-post, dan bisa kalian baca tentang atau kasus-kasus Ubaidillah Badrun ini, dosen dari UNJ. Ya, teman-teman. Satu lagi yang ada. Ini pernyataan tidak plagiat yang asli. Ya. Ini presensi kuliahnya ada. Tasnya Ada. Iya. Ijazahnya Ada. Dan ijazahnya masih ijazah. Ya. Memang belum saya ambil. Iya. Ya. Aduh. Saya juga ngecek tadi lengkap lah. Siap, alhamdulillah. Jadi secara legal. Apa? Mendingan dari sini ke sini aja. Oh iya. Dari sini ke sini. Oh. Aduh, habis. Iya. Ya. Maaf. Kalau ini hanya masalah Jadi ada materai. Iya, tanda tangan basah di atas materai. Dan saya didampingi Pak Dr. Ubaidillah Badrun, ya, gitu. Dan terima kasih. Pengujinya juga lengkap. Oh, pengujinya lengkap. Iya, tanda tangannya asli semua ini ya. Jadi, nih teman-teman bisa lihat. Nah, ini. Ini ya. Iya. Semua ada. Jadi, dan, nah, oke. Ya. Nah, ya, satu lagi.
Mantap Mas Roy, mantap. Teman-teman, kalian tahu gak? Ubaidillah Badrun juga tersangkut jual beli ijazah di UNJ. Ubaidillah Badrun pernah tersangkut jual beli ijazah di UNJ pada tahun 2007, teman-teman. Jejak digitalnya ada kok. Dan dicopot juga dari dosen, teman-teman. Orang yang sering serang orang lain itu hidupnya akan bermasalah terus-terusan seperti Roy Suryo ini, teman-teman. Dan yang paling gongnya adalah si Badrun ini pembencinya Pak Jokowi, teman-teman. Pantesan aja dia bilang Presiden Prabowo Gibran beban negara. Aduh. Dan saya agak curiga nih teman-teman ya. Kayak ada yang aneh ini ya teman-teman. Kayak semuanya itu udah dipersiapkan. Apanya yang dipersiapkan? Ini berkas-berkasnya yang diambil oleh Roy Suryo. Ini kayaknya udah dipersiapkan dan ini baru semua kelihatannya teman-teman ya. Ini menurut saya, tapi ini patut dicurigai ini teman-teman ya. Semuanya itu bersih loh teman-teman. Sama coretan-coretan tanda tangannya itu kok kayak baru ya. Tapi nggak tahu ya, ini cuma sangkaan saya aja. Dan kita sedang menunggu Prof. Agung ya gitu yang nanti akan juga membantu untuk mengantarkan. Ya, Kabar-kabarnya aneh-aneh itu nggak betul. iya, ngaco banget itu. Ada kayak gitu. Oke. Ini Pak ya. Ya, itu form yang saya nanti akan. Tanda tangan. Ini nggak ada materai, di sini nggak usah. Bapak tanda tangan aja, Oh, nggak usah pakai materai. nggak pakai materai ya ini ya. Ada 3 lembar ya, Pak. Dosen pembimbing berarti Prof. Ari ya. Iya, Nah, ini berarti Prof. Umi. buat Umi. Iya. Karena kan baru terbit sekarang ya, Pak. Iya. Ikutin prosedurnya itu. Oke. Sesuai prosedur. Sesuai prosedur semuanya. Ya. Jadi Bapak minta tanda tangan sendiri ya. Ya. Moga-moga nanti lancar ya, Belin. Ya, setelah ini lancar, baru ke sini. Iya. Ah. Nanti Bapak begini aja kalau tanda tangan ini. Ah. Udah semua, Ah. nanti ketemu ini. Oh, ketemu iya. Dan ijazahnya di sini. Iya. Ada saya. Ada di sini ijazahnya. Jadi nggak harus ngadep Pak Rektor. Ijazahnya nggak ditahan. Oh, Enggak. Enggak ya. Pak. Oh, katanya ijazah, kata orang-orang jelek itu ijazahnya ditahan. Nggak lulus katanya. Yang legal. Kalau tidak diambil itu karena persyaratannya belum lengkap. Oh, itu aja. Syarat sudah lengkap seperti itu. Iya, karena memang waktu itu terus langsung, ya kan kadang-kadang jangankan ijazah, Pak Uwin. Kadang-kadang orang nggak datang wisuda juga ada, ya tak? Iya. Ya, Itu nggak masalah. nggak masalah. Persyaratannya Lengkap. Siap, Iya, siap, Pak Uwin. administrasi saja udah lengkap Oke. semuanya, Bapak bisa ambil jasa. Terima kasih Mbak Lesa. Apalagi saya ujian semua tertutup terbuka, yudisium sampai ujiannya sampai wisudanya di Sentul. Iya, betul. Ada semua. Masa wisuda dulu baru ujian? Di mana-mana ujian dulu baru wisuda, teman-teman. Ini kok wisuda dulu baru ujian? Fotonya ada semua. Oke, makasih saya urus dulu. Terima kasih Mbak Elin. Ya, makasih. Saya tunggu Pak Agung dulu. Ya, kita ngobrol lagi. Ya. Selamat ya, Mas. Iya, matur nuwun. Assalamualaikum lagi. Aku nanti ngurus sama Prof Agung sama Prof Ed. Ya, makasih. Mas. Makasih. Matur nuwun. Iya, makasih. Iya. Ya. Kenapa kok Pak Roy berulang-ulang praper? Apa sebegitu khawatirkah memasuki pokok perkara? Apakah memang tidak memiliki bukti-bukti atas tuduhannya selama ini sehingga sampai begitu khawatir untuk masuk pokok perkara? Ini juga menjadi pertanyaan. Ini presiden ini kalau dibiarkan akan diikuti oleh perkara-perkara lain, termasuk perkara-perkara tipikor di seluruh Indonesia ya. Nanti mereka akan melakukan juga mungkin sampai 10-50 kali bisa pra-peradilan. Jadi sudah keempat ya. Karena ini saja sudah keempat. Kita nggak tahu mungkin sampai 10 mungkin Bang Sengaja. Nah, tapi kembali lagi kalau kita bisa buka pasal 163 ayat 1G itu jelas praper itu aja bisa diajukan saat perkara di penyidikan dan penuntutan. Hari ini perkara sudah disidang juga bisa ajukan praper. Ini contoh tadi kan katanya Butiva juga perkara di sidang loh Butiva, bukan di penuntutan, bukan di penyidikan. Ternyata masih juga bisa ajukan pra-peradilan. Nah ini kan kalau sudah begini kan menjadi bagaimana gitu ya. Nah saya harapkan juga ini harusnya menjadi perhatian baik Mahkamah Agung, DPR, Kejaksaan Agung, Kemenkum, dan yang menurut saya ini sudah di luar batas ya. Karena kembali lagi loh, di putusan pra-per kedua itu nyata-nyata hakim menyatakan pra
praper yang dilakukan secara berlangsung dan terpisah merupakan penyalahgunaan lembaga peradilan. Bang Rifai, kalau respon Pak Jokowi sendiri bagaimana, Bang Rifai? Tapi kok praper 3, praper 4 masih terus diperiksa ya. Dan yang terakhir adalah menjadi pertanyaan buat saya, kenapa kok Pak Roy berulang-ulang praper? Apa sebegitu khawatirkah memasuki pokok perkara? Apakah memang tidak memiliki bukti-bukti atas tuduhannya selama ini sehingga sampai begitu khawatir untuk masuk pokok perkara? Ini juga menjadi pertanyaan. Banyak yang bilang kalau kasus ini nggak jelas, teman-teman. Yang bilang kayak gini tuh udah pasti pendukungnya Roy Suryo ya, teman-teman ya. Kalau nggak jelas ya tinggal masuk aja ke pokok perkara. Di situ kan nanti ada putusan bebas kalau memang hakim menilai kasus ini nggak jelas, teman-teman. Beres kan? Ini boro-boro ke pokok perkara, ini peradilan terus di Roy Suryo, teman-teman. Kalau kita berpikir cerdas dan bersikap dewasa serta bijaksana, teman-teman, kita akan tahu siapa yang berbelit-belit, berkoar-koar, yang bikin gaduh di ruang publik, bikin narasi playing victim, berbagai cara, upaya, teman-teman. Berbagai cara diupayakan, teman-teman, untuk menghindar dari persidangan. Kalau memang yakin bahwa ijazah Pak Jokowi itu palsu, lanjutkan aja ke persidangan, adu bukti, argumen, dan data yang ada. Serta akan dinilai diuji oleh para pakar ahli keilmuannya. Kalau memang benar ijazahnya palsu ya Pak Jokowi yang masuk penjara. Dan Roy Suryo dan kawan-kawannya bebas. Begitupun sebaliknya kalau ijazahnya asli, ya Roy Suryo dan kawan-kawan masuk penjara. Udah kan beres. Ini malah berbelit-belit, ini malah sibuk dengan peradilan, ini malah sibuk mencari sana sini, ini malah sibuk keluar-keluar nggak jelas, teman-teman. Ini kapan selesainya kalau kayak gini? Kalian tahu lah siapa yang terus-terus keluar-keluar, siapa yang terus playing victim, siapa yang terus bikin gaduh di ruang publik. Saya kira itu dia yang harusnya masuk penjara ya, teman-teman. Karena dia udah kelihatan ketakutan dengan adanya seperti itu. Dia ketakutan diadili dan dia ketakutan masuk penjara, teman-teman. Jadi saya mesti menghormati sebagai bagian dari upaya hak hukum ya. Tapi kalau sampai keempat, kelima, keenam ini buat saya sudah menjadi ada pertanyaan lain yang terpaksa harus saya ungkapkan. Apakah memang ada kekhawatiran sementara Pak Jokowi sendiri siap menghadapi persidangan, menunjukkan ijazah aslinya dan menjelaskan semua di dalam persidangan. Itu Kali pertama kemarin itu ketemu Eko Sulistyo. Iya, kali pertama. Oke. Dan saya melihat memang Eko ini luar biasa lah kemampuannya ya. Dia bisa menciptakan Jokowi dari Solo sampai gubernur bahkan sampai presiden gitu loh. Nah, dan jabatan yang didapat juga lumayan kan, ketua KSP, komisaris PLN. Nah, dalam pembicaraan saya itu memang saya udah meyakini, udah berpikir Eko nggak akan ngaku gitu loh. Karena kalau Eko ngaku, wah bisa-bisa negara ini goyang nih kan gitu. Pasti dia tidak akan mengaku. Kalau dia mengaku, wah bisa hilang lehernya itu. Dengan dia berusaha untuk menyatakan kalau dia tidak terlibat. Oke. Bang Rustam, ketika pertama kali bertemu Eko Sulistyo, Bang Rustam secara pribadi yakin nggak bahwa emang orang ini terlibat? Oh yakin. Saya yakin sekali. Karena berdasarkan investigasi saya terhadap teman-teman nih yang saya temui gitu loh. Memang mengarah kepada Eko. Terus juga tadi saya juga barusan melihat video di suatu acara di Rakyat Bersuara tentang Widodo menceritakan bahwa Jokowi datang ke DKI itu membawa beberapa relawan. Oke. Tahap pertama itu termasuk salah satunya Eko. Oke, Eko Sulistyo. Kenapa saya membidik Eko? Karena saya melihat Eko ini berpotensi besar dia tahu dan cerdas memanipulasi data. Karena ini orang kan mantan KPUD Solo 2005 gitu loh. Artinya saya lebih berfokus kepada yang namanya Eko. Oke, Bang Rustam, maaf saya potong. Ketika Bang Rustam menghampiri Eko Sulistyo, kemudian memperkenalkan diri sebagai orang yang diproses hukum terkait kasus ijazah palsu Pak Jokowi, bagaimana reaksi Eko Sulistyo pertama kali ketemu Bang Rustam itu? Dia tetap tenang atau terlihat agak panik dan sebagainya? Karena kan selama ini Bang Rustam sering banget menyebut nama Eko Sulistyo. Jadi begini, acara itu cukup ramai lah dengan isu yang saya lemparkan, yaitu PKI lah. Dan banyak yang bicara soal PKI. Nah, ketika Eko ketemu saya, dia berusaha buat tenang gitu loh.
yang tadi saya bilang, ini Jokowi versi kasarnya gitu loh. Artinya dia berusaha menutupi diri dia kalau dia tidak terlibat. Tapi dari gerak-geriknya saya tahu orang ini terlibat. Dan saya juga tahu dia tidak akan bicara kalau dia pembuatnya. Artinya memang ini sudah diatur lah supaya dia tidak bicara kalau saya lah pembuatnya. Karena sangat beresiko dong. Kalau dia bilang, kok saya pembuatnya, dan itu nggak mungkin. Kan kalau itu dia lakukan, ini negara ini bisa goyang ini peta politik saat ini gitu loh. Dan saya yakin memang dari awal dia tidak akan ngomong itu. Tapi paling tidak, saya mengarahkan kepada seluruh rakyat Indonesia, Eko lah, seperti inilah Eko yang kita cari-cari. Inilah wajah Eko, itu penting. Oke. Ketika dia bilang dia tidak terlibat, dia tidak melakukan, tapi kalau nanti suatu saat ini terbongkar dan dia terlibat, artinya dia tidak beda jauh dengan Jokowi. Berbohong. Seperti itu, Bang. Oke. Dan Bang Rustam sempat mendesak ya soal ijazah kehutanan UGM Jokowi kepada Eko. Iya. Apa penjelasan Eko Sulistyo waktu itu? Ya ketika itu saya bilang, Aduh, teman-teman. Ini kok ada yang aneh ya, teman-teman. Perasaan Rustam pernah bilang bahwa dia pernah ketemu Pak Eko. Tapi kok sekarang dia bilang pertama kali ketemu. Ini kok aneh ya, teman-teman. Ini gimana, teman-teman? Kok kayak ada yang aneh ini. Aduh. Dan parahnya, dia ini pertama kali ketemu, tapi udah yakin Pak Eko pelaku pembuat ijazah Pak Jokowi. Pusing. Ini ketahuan banget nih bohongnya, teman-teman. Mana parah lagi bohongnya. Aduh. Rustam ini cari apa sih, Tam? Kok kayak gini kualitasnya? dia tanya, kan saya udah melaporkan. Ya, saya udah melaporkan. Terus saya bilang, kalau Mas Eko merasa tidak terlibat, laporkan balik. Tapi dia bilang, saya tidak mau melaporkan. Nah, dari situ saya melihat, oh, ketika ini dia laporan balik, ini akan lebih besar. Dan dia tahu resiko itu. Nah, di akhir pembicaraan saya itu, saya tanya, jadi ijazah yang diterima Mas Eko ini sebagai ketua KPU di Solo itu apa? Dia bilang, ijazah fotokopi yang dilegalisir. Terus saya pertanyakan lagi. Dari UGM? Dari UGM, dia bilang. Nah, saya pertanyakan lagi, bukankah menurut Bang Bitor Suryadi, saat itu Mas Eko, ketika ditanya Bang Bitor, menerima 2 ijazah. Nah, inilah yang membuat Pak Eko agak panik gitu kan. Nah, tapi saya melihat memang jagolah dia untuk memainkan situasi seperti ini. Dan inilah memang kerjaan orang-orang ya model Eko gitu loh, model PKI gitu.